Prawesti Arjun Mulyadi, NIM 1948879. Saya dari kelas D S1 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu akuntansi? Ya, akuntansi adalah proses mencatat, mengikhtiar, dan menginterpretasi suatu laporan keuangan. Mari kita bahas lebih lanjut tentang persamaan dasar akuntansi. Apa yang kalian ketahui tentang persamaan dasar akuntansi? Ya, persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan unsur harta, utang, dan modal yang dimiliki suatu perusahaan. Rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Harta masuk ke dalam golongan aktiva, sedangkan utang plus modal masuk ke dalam golongan pasiva. Mari kita bahas tentang harta atau aset. Harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik berwujud ataupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Harta atau aktiva dibagi menjadi 4, yaitu: yang pertama, aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang dagang, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, investasi jangka panjang. Lalu yang ketiga, aktiva tetap tak berwujud yang terdiri dari hak cipta, hak sewa, goodwill, dan merek dagang. Selanjutnya, kita bahas tentang utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban adalah utang yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu: yang pertama, utang lancar yang terdiri dari utang dagang, utang wesel, dan utang pendapatan. Lalu yang kedua, utang jangka panjang yang terdiri dari utang obligasi, utang hipotek, dan kredit investasi. Kemudian mari kita bahas tentang modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah hak pemilik yang disetorkan ke dalam suatu perusahaan. Mari kita masuk ke dalam contoh soal. Nada ingin membuka usaha di bidang marketing. Berdasarkan perhitungan, ia membutuhkan dana sebesar 60 juta rupiah. Untuk keperluan tersebut, Nada menggunakan uang pribadinya sebesar 20 juta rupiah dan mendapat pinjaman dari ibunya sebesar 40 juta rupiah. Sesuai dengan neraca, nilai harta yang dimiliki oleh bisnis yang dijalankan Nada adalah sebagai berikut. Menggunakan rumus harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi harta sama dengan 40 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Jadi, harta yang dimiliki Nada adalah 60 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, usaha Nada mulai membuahkan hasil. Pada bulan pertama, Nada mendapatkan kontrak pekerjaan dari seorang klien sebesar 25 juta rupiah. Untuk mengerjakan proyek tersebut, Nada mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah. Laba rugi yang dihasilkan Nada sebagai berikut. Menggunakan rumus laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurang beban. Jadi laba atau rugi sama dengan 25 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah, hasilnya 20 juta rupiah. Jadi, Nada mendapatkan laba sebesar 20 juta rupiah. Aset yang dimiliki Nada saat ini adalah 80 juta rupiah. Dari harta 60 juta rupiah ditambah laba 20 juta rupiah. Jika dibuat persamaannya secara sederhana, yaitu menggunakan rumus harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Sehingga 80 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah. Lalu 80 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah akan menghasilkan 80 juta rupiah di aktiva dan 80 juta rupiah di pasiva. Hasilnya balance. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran mohon ditulis di kolom komentar.